Saya udah realize cut loss itu sekitar 80 miliar. Yang saya cut loss. Kalau dari tertingginya portfolionya mungkin minusnya udah hampir minus 400 miliar. Sebenarnya semua bisnis, semua investor tuh base-nya itu ada di satu psikologi, trust, kepercayaan. Sekarang ekspor harus satu pintu. Semua. Ya maksudnya idenya bagus. Ekspor satu pintu itu sebenarnya idenya bagus, tapi dalam negeri harus udah bener dulu, udah ada kepercayaan dulu. Gara-gara kursnya melemah, jadi kita inflasi itu besar. Jadi mungkin bisa naik ke dolar, mungkin bisa aja ke 18.000. It's just a matter of time. Jadi sejauh ini sepanjang karirnya Kak Andri. Ini kerugian saya terbesar. Ini kerugian Terbesar. tadi. Gak pernah saya rugi sebesar ini dan sedalam ini. Sebenarnya mau lihat suatu negara itu dia lagi bagus atau enggak, lihat bursa sahamnya. Kalau bursa sahamnya naik duluan, dia membaik. Kalau bursa sahamnya crash, nah ini ada sesuatu yang nggak bener nih. Hai, Cuanamis di sini. Apa kabarnya di sana? Apakah kabar kalian lagi galau-galau? Coba kita cek yuk. Salah satu sosok yang satu ini ya, ada Andri Hakim di sini. Kak Halo, Andri. diundang lagi nih. Buat Iya yang dong. berapa kali, Ini kesekian adalah kali ya. momen penting untuk kehadiran Momennya Kak sesuai Andri. bajunya, Iya. warna merah. Porto lagi merah. Nah, makanya nanya pertanyaan basic aja. Apa kabar, Kak? Kurang baik ya. Kurang baik. Sedih banget. Yaudah deh, kata-kata. Porto, bajunya sesuai Porto nih. Portonya merah sama ini hitam. Oh ya, Berduka. Jadi merah membara dengan Berduka. perasaan yang berduka gitu ya. Berarti Betul. kata-kata hari ini apa nih Kak tentang market kita? Market kata-kata hari ini ya udah, yang penting makan aja dulu. Porto merah, yang penting masih bisa hidup, masih bisa makan. Masih tetap bugar loh kok. Kak Andri tetap kelihatan bugar. Tetap. Nah, boleh dong share ke kita Kak di momen-momen ini udah berapa banyak nih saham yang cut loss seorang Saham Andri Hakim? Per hari ini yang saya udah realize cut loss itu sekitar 80 miliar. Yang saya cut loss. Kalau dari tertingginya portfolionya mungkin minusnya udah hampir minus 400 miliar. Sektor apa aja boleh tahu gak sih Kak? Sektornya saham-saham Sektor dan konglomerat. pertimbangannya. Saham-saham konglomerat, lalu saham-saham pertambangan komoditi, ya kan semua minus ya, rugi ya. Jadi ya udah. Tapi ya udah masih tetap bahagia sih. Yeah. Karena kebetulan ada portfolio di Big Banks juga, jadinya masih aman. Big Banks-nya juga membagikan dividen besar juga kan. Ya udahlah, masih oke. Oke. Nah, maksudnya tadi yang beberapa akhirnya dipilih cut loss itu apa tuh Pertimbangannya ya? saat itu? Pertimbangannya karena tahun lalu itu kan saya masuk banyak saham-saham konglomerasi gitu ya, misalnya saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Cuman kan saham-saham Pak Prayogo Pangestu kan rata-rata ngincar MSCI gitu loh. Nah, karena MSCI-nya nggak ada penambahan saham baru lagi, jadinya saya pikir, aduh masih lama ya. Jadi saya jual dulu. Jadi dia koreksi dalam. Yang berita MSCI bulan Februari kemarin dia koreksi dalam ya, jadi saya buang. Jadi yang masih banyak menyelamatkan Porto Kak Andri ini Big Banks sebenarnya. ya, Betul. Justru diketawain orang, justru dia yang menyelamatkan. Gitu. Terus menyelamatkan. Kalau kita recap nih ya dari Januari sampai sekarang, sebenarnya apa sih Kak yang terjadi sama pasar kita ini? Yang terjadi awal-awal sebenarnya yang paling parah itu MSCI dulu. MSCI waktu itu ada berita dari MSCI itu nggak mau penambahan emiten baru di dia punya indeksnya gitu loh. Jadinya ya crash. Saham-saham konglomerat terutama saham Pak Prayogo Pangestu itu crash. Nah itu rugi terdalam waktu itu di situ. Di minggu pertama Februari. Nah dari situ terus udah gitu mulai ke perang Amerika sama Iran. Lalu udah gitu sekarang ini lebih ke trust ke pemerintah ya. Investor ke pemerintah itu sangat minim karena outflow asing tuh dari bursa Indonesia tuh deras banget, masif. Jadi per hari ini tuh mungkin outflow-nya udah hampir 30 triliun asing. Dari bursa saham ya, bursa saham. Nah kalau asing ini keluar kan, contoh tadinya dia uangnya dalam rupiah nih investasinya. Terus dia misalnya outflow kan dia tarik 30 triliun nih. Nah 30 triliun ini kan dia jual rupiah, dia beli dolar.
Dia balikin beli dolar terus dia investasinya misalnya di Amerika atau di negara lain yang lebih berkembang. Contohnya misalnya Jepang atau misalnya China atau misalnya Korea. Nah jadi ya karena dia jual rupiah dan beli dolar dalam skala besar, ya akhirnya dolarnya menguat, rupiahnya melemah. Nah rupiah sekarang tuh melemah terus gitu loh. Nah dengan rupiah melemah, asingnya makin outflow lebih besar lagi. Karena domino effect kan. Jadi semua itu domino lah, kalau di saham itu semua domino. Nah jadi akhirnya outflow-nya gede, rupiahnya juga makin lemah juga. Sekarang rupiah kan udah 17.700. Kalau misalnya kita cek ke, misalnya kita mau beli ya, itu udah 17.800 sampai 17.900. Jadi udah naik terus gitu loh. Ya jadi orang luar negeri, terutama orang asing lah, dia percuma, dia rugi. Dia beli rupiah, dia invest saham di Indo, sahamnya mungkin naik cuma sedikit, tapi kerugian currency-nya lebih besar kan. Jadi ada currency risk di situ. Jadi dia nggak menarik gitu loh. Jadi sekarang yang paling memberatkan tuh situasi kita adalah faktor globalnya atau sebenarnya Dalam domestiknya? negerinya, domestiknya. Padahal kalau Karena nggak ada kepercayaan dari dalam negeri dan luar negeri investornya seperti itu. Padahal kalau kita lihat ada beberapa kabar yang juga disampaikan kan kayak pertumbuhan ekonomi 5,6%. Terus kemarin konvers OJK dia juga memberitahu betapa pasar itu udah punya banyak jumlah retail yang baru tuh sampai 7 jutaan gitu, yang menandakan bahwa kita bursanya rame nih Iya, gitu. betul. Terus APBN kita kemarin dilaporin defisit April tuh sudah menurun gitu kan. Pemangkasan dana MBG juga gitu. Nah ini kalau saya jawab satu-satu ya. Apakah tidak cukup gitu? Nggak cukup sih, soalnya misalnya kenaikan yang 5% itu ya, pertumbuhan 5% itu. Kenaikan 5%-nya itu sebenarnya karena pemerintah kan kucurin dana besar-besaran ya, masif ya. Ke misalnya buat MBG, tapi dengan kucuran dana sebesar itu, ratusan triliun itu 5% itu sebenarnya kecil. Gitu loh. Terus kita lihat kalau misalnya data dari daya belanja masyarakat tuh nggak bertumbuh. Artinya uang ini nggak turun ke masyarakat. Uang ini turun ke sektor-sektor tertentu gitu seperti MBG. Jadi balik lagi ke pemerintah lagi gitu loh. Jadi sebenarnya cuma jadi contohnya misalnya kalau pemerintah misalnya dia bilang ini kan memberdayakan orang-orang bawah, MBG ini bawah. Tapi sebenarnya enggak juga, karena misalnya contoh dia bikin MBG nih. Tadinya orang yang makan ke warung, sekarang dia udah nggak makan di warung. Dia dapat makan dari MBG, warungnya jadi sepi. Gitu. Jadi sebenarnya memindahkan, ya sebenarnya cuman tuker-tukeran doang sebenarnya seperti itu. Oh jadi jadinya bawahnya sebenarnya tetap kering. Jadi sebenarnya asing itu lagi memantau apakah pengeluaran Efisien kita nggak? ini efisien atau enggak, Betul, produktif betul. atau enggak, Produktif atau enggak. gitu ya. Jadi kalau misalnya buat orang yang ngerti ekonomi, itu dia lihat pertumbuhan 5% dengan lu kucurkan dana sebesar itu enggak signifikan. Harusnya dengan kucuran dana sebesar itu harusnya lebih besar lagi, lalu orang masyarakat bawah itu terima uang lebih banyak lagi. Tapi nyatanya uang ini nggak nyampe ke bawah. Tuh, nggak signifikan seperti itu. Karena emang kalau mindsetnya investor kan Nah. apa yang bisa Betul, cuan gitu kan. betul. Jadi di bawah jujur masih kering gitu loh. Bahkan sekarang di Jakarta aja kan mulai banyak begal segala macam seperti itu. Nah berarti kalau misalnya didetailkan lagi, sebenarnya apa sih yang dipantau oleh asing gitu dari ekonomi makro kita untuk jadi pertimbangan mereka? Sebenarnya semua bisnis, semua investor tuh base-nya itu ada di satu psikologi, trust, kepercayaan. If there is no trust, there is no business gitu loh. Nah sekarang ini sebenarnya pebisnis dan investor itu nggak trust sama pemerintahan Indonesia sebenarnya. Ya saya bukannya menjelekkan ya, saya tetap pro semoga pemerintah bisa berbenah, bisa menjadi lebih baik lah. Cuman saat ini posisinya itu pengusaha dalam negeri, investor dalam negeri, pengusaha luar negeri, investor luar negeri itu nggak ada trust dengan manajemen dari dalam negeri Indonesia seperti itu. Jadinya mereka outflow. Kan kalau misalnya mereka percaya pasti inflow. Mereka pasti invest. Nah sekarang outflow itu ya sebenarnya harusnya pemerintah udah sadar. Karena mereka nggak percaya, nggak ada percaya ya there's no business. No trust means no business gitu loh. Poin-poinnya apa sih kalau di breakdown yang bisa memicu atau Trust ini. meningkatkan trust ini gitu? Pertama mungkin pengeluaran pemerintah tuh terlalu besar ya.
jor-joran terlalu besar lalu nggak berdampak, nggak ada efek. Contoh kalau misalnya di pemerintahan sebelumnya misalnya dia membangun kan, setidaknya itu ada dampak ekonominya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kan misalnya contohnya misalnya kalau pemerintah kan nomor satu program nomor satu nomor dua kan MBG dan Koperasi Merah Putih. Itu jujur tidak terlalu berdampak gitu loh ke ya ke perekonomian Indonesia. Itu cuman jadi bisnis itu kan ada yang namanya contoh dari hutang dulu deh. Hutang itu kan ada yang namanya good debt dan bad debt. Jadi good debt itu hutang baik, bad debt itu hutang buruk. Sama lah kalau contohnya misalnya kita berhutang. Kalau kita berhutang tapi buat good debt, contoh misalnya kita berhutang tapi buat bisnis, menghasilkan uang kita bisa bayar. Itu namanya good debt. Ada juga yang namanya bad debt. Kita berhutang tapi buat konsumtif nih. Buat beli mobil, beli rumah, buat foya-foya, buat party gitu, buat makan-makan. Kan besoknya nggak menghasilkan apa-apa, minus. Jadi kita harus cari duit di tempat lain, gali lobang buat tutupin lobang yang ada. Nah itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi mereka itu lebih konsumtif daripada produktif. Nah harusnya pemerintah kita tuh fokusnya ke sesuatu yang produktif. Dia ada uang, dia menghasilkan dulu uang ini, dapat untung, baru dia pakai yang buat produk konsumtif seperti itu. Jadi produktif dulu baru konsumtif, harusnya gitu. Contoh misalnya kita berbisnis lah ya, ada untung dulu baru kita kasih bonus, hadiah nih makan-makan karena lu udah bekerja dengan baik. Jangan kita belum untung udah bagi-bagi uang gitu loh. Udah bagi-bagi bonus segala macam makan-makan, ya akhirnya itu kan konsumtif. Akhirnya ini kan duitnya bolong nih, harus ada yang ditambel. Nah ditambelnya kemana? Ya akhirnya sekarang kita lihat, sekarang ekspor harus satu pintu semua. Ya maksudnya idenya bagus. Ekspor satu pintu itu sebenarnya idenya bagus, tapi dalam negeri harus udah bener dulu, udah ada kepercayaan dulu. Kalau belum ada kepercayaan sama masyarakat aja belum percaya, pengusaha aja belum percaya, tiba-tiba dikasih peraturan gitu ya, akhirnya dia nggak mau ekspansi, dia nahan diri. Orang-orang yang udah punya uang nih, yang orang kaya, investor, gue udah kaya kok, ya udah yang penting gue jangan miskin aja. Jadi mendingan mereka nggak mau ekspansi. Mereka nggak mau investasi, mereka cuma pegang cashnya doang. Nah akhirnya duit makin nggak turun lagi. Jadi kalau misalnya pemerintah ini mempersulit pengusaha ini bakal ngerem, stop, yang ujungnya mati yang bawah lagi. Gitu. Nah itu yang terjadi. Nah ini domino nih, saling berpengaruh satu sama lain seperti itu. Oke, menarik. Jadi tadi ada poin tentang bagaimana pengelolaan dan pengeluaran belanja pemerintahnya betul. Dari sisi kebijakan. Tadi kan sempat menyinggung tentang satu pintu itu ya, Iya. ekspor satu pintu itu. Betul. Kemarin emang ternyata di pertanggal 20 Mei sih saham komoditas itu lumayan Tertekan gitu betul, ya. tertekan. Sebenarnya apa sih respon market ini dengan adanya kebijakan ekspor satu pintu ini? Dan kayaknya nggak cuma ekspor satu pintu ya, ada iya, banyak macam-macam. Yang terkait dengan apa namanya sumber daya ini. Memarkirkan hasil devisa iya, itu juga betul, gitu. segala macam. Nah, itu kayak gimana tuh? Nah contohnya misalnya kalau kita lihat dari nikel itu kan pabrik-pabrik nikel kita itu rata-rata dibangun sama China. Contoh misalnya pabrik nikel kita tuh ada sekitar mungkin 23 atau 24, 20 itu semua China yang bangun sebenarnya. Nah sekarang kalau kita lihat satu persatu tuh pabrik nikel ini bangkrut, tutup. Contohnya misalnya Virtu Dragon dan lain-lain tuh rata-rata udah mulai tutup. Nah kenapa? Karena kalau kita membangun pabrik pengolahan nikel ini, itu dia harus bekerja 24 jam. Nah jadi dia harus ada supply nikel yang masuk terus-menerus, dia nggak boleh stop. Karena kalau dia stop pembakarannya, dia nyalainnya itu butuh uang mahal, besar. Jadi dia harus jalan 24 jam. Nah tapi sekarang kan pemerintah juga mulai ngerem nih. RKAB tambang direm-remin. Nah jadi mereka nggak dapat pasokan. Nah nggak dapat pasokan akhirnya tutup. Nah jadi sekarang Cina pun udah invest besar-besaran banyak rugi. Gitu loh. Gue udah invest triliun-triliunan buat bangun pabrik. Tapi peraturannya berubah-berubah. Gitu. Nah itu yang jadinya akhirnya. Kan kemarin juga China Commerce perdagangan itu kan mereka juga komplain ke pemerintah gitu. Seperti itu. Ini berarti poin. Jadi peraturannya berubah-berubah gitu. Dan ini berarti poin berikutnya lagi tuh ya yang akhirnya membuat asing ragu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian peraturan juga. Ini. Jadi ini domino semua kena gitu loh. Nah cuman saya tahu dari sisi pemerintah
karena lobang di sini gede buat anggaran misalnya MBG dan lain-lain, dia perlu cari other source of income nih. Nah, ada source of income-nya ya udah semua dicari ya, misalnya ekspor, lalu tambang. Tapi ujung-ujungnya ini bakal memberatkan mereka makin ngerem nantinya. Ya bingung juga ya, karena kan asing sebenarnya mantau pengeluaran kita, termasuk Betul. mantau pemasukannya mau dari mana gitu kan. Betul. Dan pemerintah sebenarnya juga punya target-target yang tinggi dan optimistis juga kan gitu. Betul. Apakah asing nggak mempertimbangkan target-target optimistis itu gitu? Kalau kita pebisnis kan kita selalu lihat track record. Saya misal investor, saya kan lihat track record. Misalnya saya lihat Kariska sebelumnya aja track record bisnisnya bagus nih. Saya pasti percaya kalau misalnya Kariska bikin bisnis bagus, saya percaya. Tapi sekarang kan track record pemerintah itu kan kurang bagus lah saat ini gitu. Masih banyak pungli, banyak korupsi di mana-mana. Terus tiba-tiba bikin kebijakan ini. Ya mereka juga nggak percaya lah seperti itu. Apakah ini berhasil? Jadi sebenarnya kalau saya boleh ngomong ya, ide pemerintah itu sebenarnya semuanya baik. Cuman eksekusinya itu kurang baik. Seperti itu. Jadi idenya, contoh semua orang itu rata-rata bikin bisnis itu untuk niat baik. Membuka lapangan pekerja. Tapi kalau eksekusinya tidak baik, ya bisnisnya bangkrut. Nah itu yang terjadi sama Indonesia. Niat dia sih baik. Cuman eksekusinya itu kurang tepat. Wah itu another point lagi, ada Yes. kepastian hukum, Gitu. eksekusinya juga gitu Betul. dalam setiap kebijakan-kebijakan ini. Betul. Dan Jadinya domino. Dan apa yang dikhawatirkan oleh asing itu sebenarnya juga merepresentasikan investor lokal kita juga nggak sih? Atau lokal Pasti. tuh punya kekhawatirannya tersendiri? Yang dikhawatirkan asing, lokal juga khawatir sama. Karena ya dengan ketidakpastian ini asing makin kabur, ya sahamnya makin turun. Karena asing itu kan uangnya gede ya, triliunan ya. Nah per hari itu dia bisa keluar dari bursa saham Indonesia itu 1-2 triliun. Gitu ya, otomatis saham sebagus apapun pasti tertekan kalau dia jualan gitu loh. Ya bursa kita Outflow. juga masih sangat tergantung Sama asing dengan gitu. dana Karena asing itu ya. Karena lokal kita kan sedikit ya, investor kita kan masih 20 jutaan investor seperti itu. Dikit. Lalu kan rata-rata pemainnya uang-uangnya kecil-kecil. Seperti itu. Lalu sebenarnya mungkin satu lagi yang harus diperbaiki, mungkin narasi dari pemimpin kita kalau ngomong harusnya lebih hati-hati seperti itu. Gaya komunikasi. Gaya ya komunikasinya ya. Jadi kalau bisa tuh gaya komunikasinya bisa bikin semua sektor tuh tenang dan aman gitu loh. Tapi Jangan yang pelajaran memprovokasi, maksudnya mempro yang ini tapi menyudutkan yang ini gitu loh. Tapi memang pelajaran dari market gitu ya, kayak suatu komunikasi yang gimana Bisa gitu, berdampak. dampak ke angkanya Betul. tuh ini banget Betul, gitu, betul. bisa signifikan. Karena mereka kan menilai, oh artinya pemimpin lu gak ngerti sesuatu hal nih. Gak paham nih. Jadi ya kalau daripada pemimpin yang gini ya mendingan gue jual aja, gue masuk ke sektor lain yang misalnya pemimpinnya ngerti bursa saham contohnya seperti itu. Kayak contohnya Korea, kan pemimpinnya ngerti bursa saham. Dia malah injek uang lebih besar lagi ke bursa sahamnya. Diperbaiki lagi, dibagusin lagi. Nah mendingan gue invest di negara yang pemimpinnya ngerti daripada invest di yang pemimpinnya aja nggak ngerti gitu loh. Seperti itu. Nah itu kalau pandangan dari investor seperti itu. Nah ini mungkin harus diperbaiki dari pemerintah seperti itu. Ya ini semua perspektif dari Perspektif investor lah dari ya. investor ya. Saya kan memandang dari seorang investor seperti itu. Ya, dan ini kayak jadi pelajaran berharga banget ya Betul, situasi betul, saat betul, ini. betul. Gimana ternyata emang market ini gak cuman berlandaskan fundamental ataupun angka, tapi faktor psikologis, Betul, komunikasi. Betul, itu penting. Itu sepenting itu ternyata ya. Jadi contohnya misalnya tahun lalu kan bursa saham sempat naik kan. Contohnya bursa saham tuh tahun lalu sebenarnya juga crash ya gara-gara misalnya pemimpin kita ngomongnya saham itu judi, orang desa tidak main saham, akhirnya kan saham crash tuh. Tapi akhirnya Sri Mulyani diganti nih dengan Pak Purbaya. Nah saat itu kan Pak Purbaya komunikasinya sangat baik. Saham bakal to the moon, ayo beli saham. Jadi akhirnya saham tuh rebound. Gitu loh. Nah dengan Pak Purbaya udah gaya komunikasinya yang baik, akhirnya kan saham naik tertinggi. Sampai di Januari dia masih titik tertinggi. Nah baru terpicu sama MSCI. Nah MSCI tapi lagi dilanjutin sama komunikasi pemimpinnya mungkin yang kurang tepat ya. Ya jadinya akhirnya crash lagi seperti itu. Jadi komunikasi itu penting. Dan apa ya, review-review dari media asing itu sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Kayak contohnya Moody's segala macam itu pengaruh.
Karena rating dari mereka itu juga membuat si asing ini oke nggak beli nggak. Kalau contoh misalnya kan contoh nih kita mau invest ke Amerika. Tapi misalnya dari rating Indonesia bilang, oh Amerika itu nggak bagus buat invest ya. Kita rata orang Indonesia mungkin nggak invest ke sana. Nah jadi mereka juga sama, orang Amerika mereka juga lihat rating seperti itu. Iya. Kalau ratingnya bagus buat invest ya orang invest. Kalau ratingnya jelek ya mungkin mendingan taruh di tempat lain yang lebih baik. Oke, itu Seperti itu. kalau kita ngelihat dari indeks lembaga-lembaga asing itu ya. Betul, Terus betul. kalau sebagai investor saat melihat analisa pemberitaan-pemberitaan asing Eh. terkait bagaimana ekonomi kita, ketar-ketir nggak, Kak Andri? Ya jadi sekarang tuh udah saham itu udah balik di titik mau terendah tahun lalu sebenarnya. Seperti itu. Nah, saham-saham kayak banking aja itu udah balik titik terendah 3-4 tahun yang lalu seperti itu. Jadi sebenarnya saham kita sekarang sudah bottom banget lah, sudah di bawah banget. Dengan angka IHSG-nya 6.100 masih itu udah bottom nih menurut Udah Kak bisa, Andri? menurut saya bisa outflow lagi sampai di bawah 6.000 mungkin bisa. Indikatornya apa tuh? Tapi sebenarnya ya di chaos ini adalah opportunity sebenarnya buat beli, buat investor yang ngerti gitu loh. Misalnya contohnya di big banks sudah tertekan. Ya justru di tertekan inilah kita bisa beli saham-saham yang murah. Tapi cuman kita balik narasinya. Kalau dulu misalnya tahun lalu kita mainnya saham-saham konglomerasi, sekarang mungkin kita balik ke fundamental seperti itu. Saham-saham yang memberikan fundamental dan dividen yang bagus seperti itu. Itu strategi yang juga lagi Kak Yang saya Andri terapin gitu. Jadi dari saya konglo udahlah saya cut, saya masuk aja saham-saham yang memberikan dividen returnnya besar. Cuman Karena saham kalau makin turun tuh dividennya makin besar. Gitu. Cuman kalau perbankan iya sih ya kita masih bisa dapat peluangnya dari dividen. Tapi kan kalau Betul. kita ngomongin dolar terus tentang Nah, BI kalahnya di rate, sana. BI rate Betul. juga lagi naik kan. Betul, kalahnya di sana. Jadi kalahnya itu gara-gara kursnya melemah jadi kita inflasi itu besar. Jadi mungkin bisa naik ke dolar mungkin bisa aja ke 18.000, it's just a matter of time, pasti. Dulu waktu saya lulus kuliah di Amerika itu dolar itu cuma 9.000. Sekarang udah 17.700 gitu loh. Dan kenaikannya cepat banget. Bisa bahkan kalau kita sekarang ke money changer ya, kita mau tukerin rupiah kita ke dolar ya, money changer udah nggak ada stok. Jadi semua orang udah berbondong-bondong, yang dalam negeri pun mereka udah belinya dolar, simpannya dalam dolar Amerika atau dalam Singapura dolar. Berarti Sing dolar juga naiknya kuat. berarti untuk dampaknya ke market nih dengan Efeknya sangat tinggi. level Iya. harga dolar segini apa nih? Udah Nggak menarik, bursa saham Indonesia nggak menarik. Dengan rupiah seharga segini udah nggak menarik. berarti sudah menjadi alarm yang sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan sebenarnya. Ya, cuman saya nggak tahu ya pemerintah kita panik atau santai. Cuman saya lihat sebenarnya mereka nggak panik-panik amat gitu loh. Kalau saya lihat ya. Kalau level kepanikan Kak Andri berapa nih? Kalau saya menurut Harga saya ini dolar? udah urgent gitu loh. Kalau misalnya saya pemimpin suatu negara, pasti saya udah maki-maki, saya udah marah-marah. Lu bisa kerja nggak? Kok bisa begini gitu loh. Udah harus kita bikin ya sesuatu yang pro ke pemimpin atas. Contohnya maksudnya ke perusahaan lah. Kalau kita bikin pengusaha ini yakin, pede, kan otomatis dia ekspansi, dia kucurin uangnya kan bawah akhirnya naik. Tapi kalau yang atas ditekan, atas nggak mau keluar duit, bawah pasti bakal berasa juga. Tapi Gitu. kan udah ada beberapa langkah intervensi tuh buat dolar. Nah intervensi itu sebenarnya cuma solusi short term. Yang kita harus pikirin tuh solusi yang long term, bukan yang short term. Gitu loh. Long termnya Contoh misalnya kita sakit gigi nih, ya udah saya kasih painkiller, itu short term, sembuh, tapi besok sakit lagi. jadi kayak kenaikan BI rate terus kemarin SPN Iya, itu short term, gitu, itu short term ya. Jadi ya itu cuman meredakan sebentar. Nanti dia naik lagi, besok atau lusa atau minggu depan bisa naik lagi. Kalau kepercayaannya tidak dipulihkan. Nah, sebenarnya pemerintah itu harus pulihkan kepercayaan investor lokal dan investor asing dan pengusaha dalam negeri dan pengusaha luar negeri. Itu yang harus dipulihkan. Kalau trustnya sudah pulih, semua pasti kucurin uangnya lagi. Jadi Pasti bawah berasa juga, pemerintah juga berasa. berarti untuk long term ini baik dolar maupun saham ini sama ya. Sama. Obat patennya tuh adalah Iya. trust ini. Trust. Jadi kalau misalnya no trust, no business, orang semua keep duitnya.
gitu. Saya pun juga sama, saya lihat bursa saham kayak begini nggak menarik, ya udah saya paling sebagian uang ada di big banks, sebagian uang saya pegang cash. Saya ngapain invest, rupiahnya melemah terus, eh, sahamnya turun terus, saya mendingan pegang cash. Bahkan cash saya kalau saya tukerin ke dolar aja, saya dari untung dolar udah lebih untung daripada saya masuk saham. Nah akhirnya kan outflow lagi, masuk lagi ke dolar. Nah itu yang terjadi. Seperti itu. Akhirnya orang semua mendingan pegang dolar. Saya ada beli dolar, dolar saya udah untung. Ngapain saya harus masuk saham? Beresiko besok bisa turun lagi lebih dalam. Nah itu yang terjadi sih. Sedih juga sih, soalnya kalau ngeliat Gitu. bursa di luar Indonesia, terutama bursa Asia ya, Naik lagi semua. hijau-hijaunya Betul, per semua. 21 Semua. April, udah per 21 Mei ini Betul. lagi hijau. Betul. Kayak Karena, Kospi Korea aja naiknya all time high sekarang. karena kalau ngomongin faktor global, lagi ini ya Kak ya justru, lagi bullish. landai. Lagi bullish Lagi ya. bullish. Lagi bullish. Karena- Indonesia doang yang bearish. Indonesia dan India doang yang bearish. Karena itu ya, karena sebenarnya kalau dari faktor global, perang ini lagi udah mulai adem gitu. Yes, sudah beres, sudah selesai lah. Hmm. Gitu loh. Jadi mereka mulai naik, kita yang turun terus karena dalam negerinya belum selesai. Nah, itu jadi memperkuat faktor dalam negerinya ini gitu kan. Betul. Jadi harus saling, semua ini harus saling membangun. Jadi suatu negara itu kalau mau berhasil, semuanya itu harus disupport, semuanya itu harus sama-sama membangun. Baru negara ini bisa besar. Tapi kalau ada satu pihak yang disudutkan, dia cuman pro-nya ke pihak yang satu lagi, ya akhirnya nggak bisa bertumbuh gitu loh. Dalam negerinya konflik. Terus kalau ditanya kira-kira sampai kapan ya Kak tentang asing ini akan terus mengambil dana mereka dari sini gitu? Sampai trust-nya mereka bisa dipulihkan, sampai mereka yakin oh ini udah antara ini udah murah banget atau ini dia merasa Indonesia udah mulai membaik, dia bakal masuk lagi. Jadi asing tuh memang sering keluar masuk, jadi itu normal. Kalau dia melihat pemimpin yang saat ini kurang bagus, dia bakal outflow. Tapi kalau misalnya pemimpin berikutnya atau dia udah lihat ada perubahan, dia bakal masuk lagi. Gitu. Jadi keluar masuk itu normal, cuman Normal. permasalahannya adalah berapa lama nih Nah, mereka berapa lama dia outflow, dia pegang outflow-nya, cash gitu. Kan gitu. yang kita mau tuh buat ekonomi bergerak, uang ini nggak boleh disimpan. Uang ini harus berputar. Nah, sekarang yang di atas itu rata-rata nge-keep. Nggak, lihat aja sekarang kalau kita lihat pengusaha nggak banyak ekspansi. Ngekip atau kira-kira malah ke bursa yang lain? Pertama dia keep, kedua dia pegang mata uang luar negeri gitu. Iya. Terus dia lihat banyak pengusaha banyak ditekan, ya dia taruh uangnya di luar negeri. Seperti itu. Oke. Terus tadi kan kita lihat juga tadi ada beberapa saham komoditi yang akhirnya anjlok. ARB hari ini. ARB atau Iya, rata-rata semua turun 10%, 15% ARB. Nah, apakah ada peluang dari situ gitu ketika mereka lagi anjlok ini? Mungkin saham-saham yang memberikan dividen besar ada peluang ya, ada peluang. Tetap ada peluang sih, selalu ada. Kan di setiap kekacauan selalu ada peluang. Berarti yang sekarang kita kejar kebanyakan dividen dong, mau nggak? Cuman tetap kita nggak boleh. Ya sekarang kalau mau ngejar yang ngejar dividennya besar seperti itu. Karena dia udah turun, ya dia makin turun lagi, dividennya makin besar lagi. Iya. Cuman bisa pilih saham itu. Nah saham yang seperti yang bagikan dividen di Indonesia pilihannya nggak banyak. Oh itu juga masalahnya. Nggak banyak ya. Betul. Paling cuman ya nggak lebih dari 100 emitenan lah. Yang dividennya bagus, karena kalau kita mau masuk saham dividen tuh kita harus melihat yang dividennya memberikan dividen di atas 10%. Supaya bisa melawan inflasi kan. Kalau cuman bagi dividennya 3%, 5% sama inflasi rupiah aja kalah. Jadi harus cari yang di atas 10%. Nah perusahaan di Indonesia yang memberikan dividen di atas 10% itu mungkin nggak nyampe 50 perusahaan. Tapi mungkin nggak sih di tengah volatil yang tinggi ini setidaknya masih akan bisa terselamatkan, kita tunggu bulan Juni gitu ketika ada pengumuman MSCI lagi? Mungkin itu angin bagus juga ya. Setidaknya kalau dalam negerinya kurang, kalau ada MSCI-nya bagus, mungkin kita bisa balik ke saham-saham konglo lagi. Mungkin saham-saham konglomerat bisa rebound lagi ya. Kita mungkin bisa main ke sektor situ lagi. Iya nggak sih, kan bulan Juni kan pengumuman. Juni, betul. Pengumuman status Betul, itu kan. Betul. Akan ada perbedaan nggak ya kalau misalnya amit-amit ya jangan jatuh ke frontier, itu kan pasti akan crash kan. Pasti crash lagi. Nah tapi ketika dia tetap di emerging market ini akan lebih oke. setidaknya membantu. Setidaknya membantu lah, membantu likuiditas lah.
Kalau misalnya setidaknya ada berita MSCI itu masukin beberapa saham dari Indonesia kan bakal asing ada masuk uang lagi. Nah itu lumayan membantu lah. Oke. Tapi kalau bisa dalam negeri ya harus kuat juga seperti itu. Dan berarti kalau tadi masuk ke apa namanya masalah yang saham emiten dari apa namanya komoditas, sekarang lebih exit atau sabar? Pilih jalan exit atau sabar? Kalau komoditas, kalau saat ini saya lebih prefer pegang cash lebih nyaman. Karena contoh misalnya saya masuk nih, besok turun lagi, masuk turun lagi. Kecuali kita mau ngincar dividen. Kalau misalnya saham saya yang ngincar dividen, saya nggak peduli dia naik atau turun. Yang penting saya dapat dividen. Tapi kalau keburu udah megang lagi nyangkut, Nah saya cut loss biasanya. Nah itulah makanya cut loss saya lumayan besar. Seperti itu. Cut loss saya udah 80-an miliar gitu. Karena ya ini turun terus. Kalau saya nggak cut loss, kerugian saya bakal lebih parah. Jadi saya bersyukur saya cut loss justru. Nah, untuk yang saham-saham second liner, kayak misalnya CBRE gitu-gitu, itu masih ada peluang dan risikonya gimana di tengah situasi ekonomi Nah seperti sama juga sebenarnya dia mau melakukan corporate action ya. Sebenarnya perusahaannya itu juga baik. Cuman gara-gara domino yang lain-lain komoditi semua hancur, dia ikut terdampak jadinya. Nah saya juga jadi rugi besar di sana. Seperti itu. Rugi lumayan banyak dari sana juga gitu loh. Karena ya turun terus kan. Iya. Karena yang lain jadi semua orang sekarang lagi banyak pegang cash aja gitu loh. Berapa porsinya Dijual-jualin. sih Kak antara cash dan ini taruh di saham? Sekarang cash saya lumayan banyak lah, lumayan banyak. Oh, maksudnya porsi berapa persennya? Boleh di-share nggak sih? Kayak Mungkin misalnya 70% cash gitu, 30% sekarang dimainin ya atau? mungkin sekarang saya 30-40% mungkin cash ya. Oh, oke. Iya. Baru sisanya Sisanya saham-saham yang blue chip dan membagikan dividen. Oh, emang biasanya Kak Andre bisa all in nih? Bisa, kalau market lagi bagus banget saya bisa all in. All in bahkan saya bisa ambil pinjaman lagi gitu. Nah itu kan jadi berputar ekonominya. Tapi kalau misalnya lagi jelek begini ya pinjamannya saya balikin. Ya seperti itu, saham-saham saya jual-jualin, saya pegangnya cash aja. Oke. Gitu. Jadi untuk sekarang kalau dari strateginya Kak Andri lebih banyak pegang cash ya. Seperti itu. Terus kalau ngomongin saham Konglo ya, kita sekarang ngomongin saham Konglo. Tahun lalu tuh aku inget banget Kak Andri di akhir tahun tuh sumringah banget wajahnya. Ya, untung banyak. Terus kayak wah iya pokoknya saham Konglo dan emang kita secara data IHSG juga banyak ditunjang oleh itu kan. Betul. Sekarang gimana nih berarti peluang dan risikonya? Kalau sekarang saham Konglo lebih besar resikonya daripada peluangnya. Karena saham Konglo ini kan naik karena dia pengen masuk MSCI seperti itu. Tapi karena sekarang udah nggak ada peluang masuk MSCI ya udah nggak ada poinnya. Karena saham mereka itu harganya sekarang udah premium, udah over value. Sebenarnya kita beli over value nggak apa-apa, tapi harus ada tujuannya. Misalnya tujuannya itu bisa masuk MSCI. Tapi kalau udah nggak ada tujuan ke sana ya there's no point kita pegang saham-saham Konglo seperti itu. Jadi buat yang ngerasa, oh ini lagi oke nih, lagi diskon-diskonnya gitu. Bisa diskon lagi lebih dalam. Bahkan bisa gitu. diskon lagi ya lebih Bisa dalam. diskon lagi lebih dalam. Maksudnya apakah ada gitu kesempatan atau peluang dengan ya setidaknya pilih grup yang yang kedepannya fundamentalnya masih, baik, tetap betul. Jadi gimana kita sih indikatornya? indikatornya sekarang bener-bener dia membagikan dividen. Dividennya kalau bisa di atas 10%. Lalu misalnya kita lihat PE dan BV-nya udah rendah gitu loh. Misalnya PE itu kan pengembalian modalnya, kalau bisa PE-nya udah di bawah 10. Lalu PBV-nya juga kalau bisa udah kecil lah, kita bandingkan dengan sektor sejenisnya dia udah yang paling kecil. Seperti itu sih. Jadi itu indikatornya bisa dipertimbangkan ya Iya, kalau emang betul. pengen ngambil Fundamental. tuh gitu Betul, kan betul. dengan harga yang diskon gini. Betul. Nah tadi kan 30-40% cash, sisanya masih suka serok-serok bawah juga dong Kak Andri? Sisanya saya keep saham-saham yang udah ada. Contohnya misalnya saya ada saham Bank Mandiri, itu ya udah saya keep karena kan itu perusahaannya bagus dan bertumbuh, earning per share-nya bertumbuh, pendapatan perusahaannya bertumbuh, pembagian dividennya juga saat ini tuh udah 11%. Ya udah, pas kemarin turun bahkan saya beli lagi. Oh gitu. Beli lagi. Kalau yang memang benar-benar fundamentalnya bagus ya udah saya beli lagi. Karena memang ini saya mau keep buat main dividen. Dan akhirnya untuk jangka pendek ngandelin dividen, Yes. sisanya ya udah kita Kalau lihat jangka panjangnya betul, aja kalau ya. buat ngincer capital gain sekarang lagi susah. Kalau buat ngincer dividen sekarang oke. Jadi yang mau multi bagger gimana nih Kak? Yang Tahun multi ini? bagger sekarang agak susah. Mungkin yang bisa multi bagger itu saham-saham IPO mungkin ya. Saya dengar itu harusnya bulan
Juni dan Juli itu bakal banyak saham-saham IPO. Nah itu mungkin yang multi bagger yang mungkin lebih prefer di sana ya. Tapi risikonya lebih gede dari biasanya. Resikonya lebih kecil Oh, justru lebih kecil. kalau saham-saham IPO karena saham IPO kan dia rame biasanya. Jadi ya naiknya cepet gitu. Oke. Sehari bisa naik 25, 25, 25 gitu. Terus secara situasi saat ini Hmm. pernah dialamin juga nggak sih sama Kak Andi di momen-momen sebelumnya? Crash itu udah terjadi berkali-kali sebenarnya di hidup saya. Tapi saya nggak pernah merasakan yang sebesar ini. Hah? Dibandingin Crash COVID? sebesar ini. Masa COVID? COVID itu besar tapi kita punya dalam negeri itu solid. Jadi saya tahu ini cuman seluruh dunia. Tapi Indonesia tuh lagi kuat waktu itu. Jadi saya yakin bisa lewatin gitu loh. Nah sebenarnya crash yang tahun-tahun sebelumnya juga ada crash, setiap awal tahun tuh ada crash. Nah, tapi saya merasa ekonomi Indonesia tuh masih kuat. Nah kalau sekarang kan ekonomi Indonesia jujur lagi kurang oke gitu loh. Penggunaan uang lebih besar daripada dia punya pendapatan. Sama kan kayak kita berbisnis perusahaan, kalau kita punya pengeluaran lebih besar daripada kita punya pendapatan ya bangkrut. Nah negara juga sama, kalau misalnya pengeluarannya jauh lebih besar daripada yang dia masuk, terus hutang-hutangnya yang dibayar pakai dolar aja makin tinggi, ya udah gitu loh. Jadi akhirnya ya mungkin negara mungkin nggak bangkrut, tapi dia cetak uang. Dengan cetak uang inflasi lagi, nah inflasi lagi akhirnya kan harga bahan pangan naik. Nah ini kan bisa juga memicu demo atau krisis kan seperti itu. Jadi dengan setelah bertahun-tahun nih Kak Andri terjun di pasar modal ini momen yang terberat sejauh ini kah maksudnya? Iya momen terberat. Masa? Terberat bener, terberat. Padahal tahun lalu kan kita sempat ngomongin Indonesia gelap tuh, Terberat. itu kan Iya. Kak Andri juga aduh gitu. Nah Ini waktu lebih itu lagi. angin segernya tuh dari Pak Purbaya. Hmm, Begitu Ibu Sri Mulyani diganti, Pak Purbaya diganti, lalu Pak Purbaya kan sangat positif banget ya energinya ya. Ini saham pasti naik, ekonomi kita bagus. Nah ternyata ya itu ibarat saham kalau habis ngomongin mungkin naik ya. Tapi kan realita hits akhirnya gitu loh, reality hits. Akhirnya orang-orang realize, wah ternyata datanya nggak sebagus itu ya. Akhirnya sekarang di realita crash. jadi sejauh ini sepanjang karirnya Kak Andri. Ini kerugian saya terbesar. Ini kerugian terbesar. Terbesar, tadi. nggak pernah saya rugi sebesar ini dan sedalam ini. Terbesar. Yang tadi kalau dihitung bisa nominal sampai 80 miliar. 80 miliar yang saya cut loss. Tahun lalu terbesar saya itu 30-an doang. Itu saya udah bilang, wah udah gede banget. Sekarang ternyata jauh lebih gede. Dan ini baru belum nyampe pertengahan tahun. Iya lagi. Gitu. Ini masih panjang tahun Masih 2026. masih setengah tahun lagi. Ada minat pindah Tapi jenis? hopefully pemerintah bisa memperbaiki jadi makin bagus lah hopefully. Ya itu harapan kita semua sih. Yes, Maksudnya betul, kita masih betul. terus menantikan gebrakan dari pemerintah. Betul. Tapi dari Kandri nggak minat ganti ini instrumen investasi atau jadi Pasti semua gimana? orang udah mulai melirik. Pasti semua orang udah mulai melirik daripada mata uang kita rugi terus, mendingan kita tuker ke US dollar kita invest aja ke saham US. Nah, orang pasti banyak berpikir di sana. Pasti orang yang gede-gede terutama yang investor-investor global yang gede-gede atau lokal yang gede-gede juga ya. Ya dia udah mikir ke sana lah. Kalau seorang Ditukerin. Andre Hakim stand-nya di Sama, mana? saya juga mulai Waduh. berpikir gitu loh. Percuma di sini udah rupiahnya melemah terus, lalu rugi terus sahamnya. Terus udah gitu pemerintah juga nggak pro dengan kesana. Ya udah mendingan kita invest ke tempat yang negaranya lebih pro seperti itu. Oke. Tapi semoga enggak ya Kak. Semoga Semoga enggak, semoga akan enggak. terus Semoga membaik enggak, gitu. Karena ini happy banget pas lagi dengar OJK juga bilang kemarin jumlah retail di Indonesia tuh tumbuhnya banyak betul, gitu tapi loh, lagi banyak-banyaknya. Mereka bertumbuh banyak, tapi karena mereka rugi, akhirnya mereka stop, mereka pensiun. Nah ini jadinya salah kan, gitu loh. Gimana Kak Andi selalu bisa bertahan dalam badai Kalau saya selalu apapun bertahan, gimana? cuman kan banyak orang juga yang kayak contohnya misalnya kita bisnis nih rugi, ada juga orang yang tetap tekun bertahan gitu kan. Tapi kan kebanyakan itu dia bisnis rugi dia stop. Sama juga dia invest saham, tau-tau rugi nih, akhirnya kan dia stop. Makanya sekarang transaksi itu berkurang. Dulu transaksi saham itu per hari itu bisa hampir 70 triliun sehari. Sekarang itu cuma 20-an triliun. Berkurang jauh gitu loh transaksinya. Ya itu jauh banget sih. Jauh banget. Nah ini harusnya udah radar gitu. Cuman ya mungkin banyak yang sibuk jadi nggak ada yang ngelihat ke sana gitu ya.
Jadi Tuh, kalau saya seorang investor, jadi apapun yang terjadi di saham itu terjadi duluan. Jadi sebelum Indonesia, contoh misalnya Indonesia mau rusuh nih di 98. Sebelum dia rusuh, saham itu udah crash duluan. Jadi apapun yang terjadi di bursa saham itu dia selalu lebih cepat. Kalau dia lihat Indonesia membaik, sahamnya bakal naik duluan. Sebelum pemerintah Indonesia jadi bagus, dia udah naik duluan. Kalau dia lihat udah bagus. Nah, jadi sebenarnya mau lihat suatu negara itu dia lagi bagus atau enggak, lihat bursa sahamnya. itulah. Kalau bursa sahamnya naik duluan, dia membaik. Kalau bursa sahamnya crash, ini ada sesuatu yang nggak bener nih. Oke, dan itulah Gitu. kenapa kayak Kak Andrew udah bisa merasakan itu Bisa alarm merasakan, itu banget udah gitu alarm ya. gitu loh. Cuman ya kalau orang yang tidak lihat saham, dia jadi nggak tahu kan bahwa ini udah alarm loh, ada tsunami nih mau datang gitu loh. Jadi sebenarnya sama lah kayak misalnya kita mau tsunami, kan air surut dulu, baru tsunami-nya datang kan. Bursa saham juga itu, ini lagi air surutnya. Oke. Gitu. Wow. Jadi IHSG crash itu adalah sebelum tsunami nih, air lagi ketarik. Nah pasti ke depan nanti ada tsunami yang datang kalau nggak dibenerin. Dan kalau memang dibenari dan ada strategi yang tepat, itu bisa tercegah sebenarnya kan. Tercegah dan terbendung gitu loh. Contoh misalnya ada tsunami datang tapi kita udah bangun bendungan, ya aman. Tapi kalau belum ada bendungannya ya udah sapu rata. Itu dari atas sampai bawah bakal merasakan. Ya pasti yang bawah lebih merasakan. Oke. Jadi Gitu. apa nih Kak indikator yang bisa memastikan bahwa market kita akan kembali pulih gitu? Apa benar-benar soalnya kalau itu Ini apa kembali sebenarnya lagi ke di trust? tangan pemerintah sih. Pemerintah harus memulihkan kepercayaan investor, kepercayaan pengusaha sih. Gitu. Dan Oke. pengusaha itu harus disupport gitu loh. Jangan diperberat, dipersulit gitu. Kalau diperberat, dipersulit akhirnya mereka ngerem, mereka tidak ekspansi. Kalau kita lihat sekarang, kalau saya lihat teman-teman saya yang pengusaha-pengusaha gede gitu, yang konglomerat, mereka semua ngerem. Lesu sekali ya Lesu, berarti ya. ekonomi Berarti lesu. nggak Akhirnya di bawah. bawah-bawah nggak terima uang juga. Jadi nggak hanya di bawah yang emang lagi kering, di atas nih juga lagi Stop. memberhentikan Defensif diri itu ya. mereka karena mereka kan udah kaya, mereka nggak usah lebih kaya lagi nggak apa-apa, mereka yang penting nggak jatuh miskin seperti itu. Hmm. Terus berarti untuk dolar ini kita kan baru sampai bulan Mei ya, masih ada kemungkinan untuk Ke 18.000 levelnya masih akan ya, bertambah lagi. bisa bertambah lagi. Kalau tadi ada Betul. indikator-indikator tadi itu Tuh. ya. Indikatornya kalau kita ke money changer itu dolar udah nggak ada stok. Itu udah indikatornya semua orang udah beliin dolar. Oke. Walaupun misalnya pemerintah bilang oke, kita batasi seorang cuma boleh beli 25.000, 50.000. Tetap aja mereka tetap bisa beli dolar dari mana-mana kok. Seperti itu. Dan IHSG sekarang ini sudah mencerminkan situasi terburuknya kah? Atau Ini adalah situasi dari ekonomi Indonesia sebenarnya. Gitu. Ya lebih gitu ya? lagi kurang baik sebenarnya. Gitu. Iya. Makanya investor cabut dulu. Jadi investor itu selalu lebih cepat gitu loh. Kan memang tingkatan pengusaha begini, investor, pengusaha, baru pekerja. Gitu. Jadi kalau investor udah lihat yang baik, dia udah cabut duitnya duluan. Jadi kalau menurut Kak Andri, satu indikator atau satu poin yang akan bisa menentukan apakah IHSG atau market kita ini akan kebakaran atau justru akan pulih lagi, ya sebenarnya cuma di satu kata, trust itu aja ya. Trust. Ya, business is based on trust kan. Kayak dulu misalnya saya kan dulu juga ekspor impor ya bisnisnya kan. Saya sering dealing bisnis tuh sama orang China gitu loh. Kalau dia percaya dia pasti beli. Mau harga kita lebih mahal pun, kalau dia percaya dia pasti belinya sama kita. Misalnya orang-orang jual harga lebih murah dari saya. Tapi dia percaya sama saya, dia pasti belinya sama saya. Karena bisnis itu based on trust. Tapi kalau kita nggak ada trust, mau kita jual harganya lebih murah pun dia nggak bakal beli. Dia nggak bakal masuk. Sama, Indonesia juga gitu. Kalau misalnya ekonominya bagus, kita jualnya premium pun mereka juga pasti beli. Jadi bagaimana penyampaian tentang kebijakan arah ekonomi dan kebijakan fiskal kemarin, investor tidak terlalu happy dong? Tidak. Kalau investor, cuman misalnya nih, pemimpin kita kan selalu bilang, oke misalnya kita ke luar negeri, kita selalu dipuja-puja, disanjung-sanjung. Tapi contoh nih, kita kalau ketemu orang selalu juga kita puja-puja. Bukan berarti dia setuju sebenarnya. Gitu. Jadi kalau saya lihat, luar negeri juga sebenarnya tidak setuju. Ada Cuman dia just being nice. Dia cuman bersikap baik aja gitu. Kalau menurut saya ya.
Tapi ada Point of sentimen view saya. positif nggak sih Kak setidaknya gitu dari apa yang Positifnya sebenarnya kebijakan kita niat saat ini? pemerintah kita baik. Sebenarnya niatnya baik. Cuman eksekusinya aja kurang tepat. Gitu loh. Misalnya sebenarnya bukan saya bilang MBG itu salah atau Koperasi Merah Putih salah ya. Mungkin niatnya baik, bagus. Cuman eksekusinya salah aja. Harusnya dia cari sesuatu dulu yang bisa produktif, menghasilkan uang baru disalurkan ke MBG ini. Seperti itu. Lalu misalnya keluar juga kan banyak video-video di sosial media tuh yang Koperasi Merah Putihnya bangunnya menghadap ke kuburan, bangunnya di tengah gunung gitu loh. Ya itu kan maksudnya eksekusinya kurang tepat kan. Lalu MBG-nya ada yang keracunan. Nah, itu kan artinya eksekusinya kurang tepat. Iya, programnya memang sudah baik gitu ya. Programnya tinggal baik. eksekusi. Lalu benar-benar kalau mau bergizi, namanya makan bergizi gratis ya harus bergizi. Kalau tidak ada gizinya, cuman makannya biasa-biasa aja, ya cuma buang uang gak sih? Ya, Seperti itu asing kan. tuh memantau sampai sedetail Memantau itu. detail. Saya kalau Gila. investor tuh benar-benar pantau tuh detail. Benar-benar ya namanya kita bisa cari untung di saham tuh kan karena kita detail. Kita baca laporan keuangannya, story-nya, analisanya. Sama kita lihat kalau suatu proyek pemerintah juga kita lihatnya detail banget. Sampai bawah eksekusinya Pak, tepat gak? Nah jadi sebenarnya MBG dan Koperasi Merah Putih itu adalah ide yang baik. Ide yang mulia. Cuman eksekusi di lapangan tuh gak tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran kan cuma buang-buang uang seperti itu. Jadi ya semoga bisa dibenahi sama pemerintah ya. Saya sih tetap mendukung aja program pemerintah seperti itu. Jadi intinya yang dibutuhkan sekarang tuh benar-benar gebrakan yang besar yang setidaknya yang itu tuh udah pasti akan bikin trust Trust, asing. iya. Oh eksekusi dia udah tepat Oke nih, nih, bener gitu. nih gitu loh. Ekonomi bakal membaik nih gitu. Tapi kalau misalnya semuanya lihatnya begitu ya gak pede lah. Sayang banget padahal kan satu sisi kita secara fundamental, secara angka udah Betul, oke sebenarnya nih, Indonesia target ini nih udah oke betul, nih, gitu betul. kan. Indonesia itu kan negara yang bagus gitu, alamnya bagus, tanam apa aja jadi. Lalu misalnya sumber daya mineralnya juga banyak. Jadi Indonesia itu adalah negara yang kaya gitu loh. Tapi di manage dengan kurang tepat aja sebenarnya. Ya, kita sangat potensial di situ kan. Yes, Indonesia itu sangat potensial sekali menurut saya. Nah Kak, seandainya nih emang kita akan, wah udah oke nih kita mendapatkan ada gebrakan baru, trust asing akhirnya pulih kembali gitu. Sektor mana sih yang pertama-tama akan Rebound. dan menarik IHSG tinggi lagi? Pertama-tama pasti banking, lalu kedua pasti komoditi. Karena asing itu selalu melihat Indonesia itu nomor satu banking dan komoditi sih, itu Oke. dua. Jadi asing dan komoditi. Komoditi pasti seperti itu. Oke. Dan asing dan perbankan dan komoditi, Perbankan dan sorry. komoditi. Iya, perbankan dan komoditi maksud. Gitu, Jadi selalu asing, ini nih iya. terlalu dengan percakapan ini. Betul, Kita betul. serius banget Kak soalnya Kak. Perbankan dan komoditi yang bakal rebound. Itu yang pertama ya. Yes. Jadi kalau misalnya ada yang pengen mikirin investasi jangka panjang, Jangka panjang. mungkin itu bisa menjadi Yes. bahan pertimbangan juga betul. gitu. Soalnya perbankan kan sekarang udah murah banget gitu. Jadi kalau beli di harga sekarang ya bagus lah, good time to buy seperti itu. Nah, dari tadi kan kita selalu ngomongin trust Nah, dan trust gitu kan. Itu kan lebih kayak faktor psikologis kan. betul. Tapi ada nggak sih Kak data ekonomi atau apa ya, suatu kebijakan apa gitu yang sebenarnya itu dinanti-nantikan banget sama investor dan mungkin ini bisa menjadi tombol penentu arah market kita gitu untuk bisa naik lagi. Kebijakannya sebenarnya mungkin kurang. Jadi bisnis itu kalau mau bertumbuh kan sebenarnya dua ya. Antara kita meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran. Nah sebenarnya kalau di Indonesia sekarang pengeluaran dikurangin dulu. Tingkatkan proyek-proyek yang bisa menghasilkan nilai tambah gitu loh. Jadi pengeluarannya harus direm. Sama lah saya dulu punya perusahaan. Terus saya lihat nih, aduh pendapatannya menurun ya. Ya berarti cost-nya harus dikurangin gitu, lebih efisiensi seperti itu. Nah jadi sekarang pemerintah kita harus efisiensi, lalu cari sektor mana yang bisa mendapatkan untung lebih. Misalnya BUMN-nya diperbaiki, jadi bisa lebih maksimal gitu loh. Terus ya korupsi-korupsi juga diberantas, dibersihkan. Jadi lebih transparan juga lah. Misalnya pengadaan barang juga lebih transparan gitu loh.
Jangan sampai misalnya yang kayak kemarin MBG beli motor listrik lah ya kan sampai berapa triliun gitu loh. Sedangkan dulu soalnya orang tua saya juga importir motor. Saya tahu harganya kira-kira berapa gitu loh. Nah, jadi jangan yang pengadanya gila-gilaan gitu loh. Jadi kan masyarakat juga melihat seperti itu. Oke. Jadi lebih ke pengeluaran data pengeluaran Pengeluarannya ini ya. lebih transparan gitu loh. Penggunaan dananya lebih bijak lah. Itu kalau misalnya masyarakat lihat oh lu pakai uangnya udah bijak, udah bener ya. Kita juga pasti fair kok gitu. Oke. Gitu. Itu yang dipertimbangkan oleh Pertimbangkan. investor. Lebih transparan lah seperti itu. Nah, transparansi di pasar modal kita gimana perkembangannya kalau menurut Kak Andri? Kan kita Sekarang ada sih dalam udah transformasi. kalau dari bursa saham sih sudah lebih baik ya karena sekarang data 1% aja udah dibuka. Jadi semua orang udah bisa lihat. Kalau dari segi bursa sih sebenarnya manajemennya sudah lebih oke, sudah lebih baik. Oh ya, komunikasi. Komunikasinya sudah lebih oke seperti itu. Dan ada ini juga nggak sih dari Kak Andri ada keluhan atau keresahan tentang komunikasi dengan investor tuh juga ada nggak sih? Maksudnya tentang Komunikasi yang dari kurang itu penerima. sebenarnya yang kayak waktu itu misalnya isu goreng menggoreng seperti itu. Jadi contohnya misalnya crashnya karena MSCI, tapi yang disalahkan itu saham itu goreng menggoreng. Sebenarnya saham itu bukan goreng menggoreng ya. Saham itu naik kan karena ada yang beli banyak. Jadi nggak bisa kalau setiap kali saham naik ada yang beli banyak terus langsung kita bilang itu goreng menggoreng. Contohnya jangan saham misalnya saham konglomerasi lah. Dia naik tinggi langsung difitnah ini goreng menggoreng seperti itu. Ya memang saham buat naik memang harus seperti itu, harus dibeli banyak ya. It's part of the game lah kayak memang seperti itu gitu loh. Oke. Gitu. Dan sekarang berarti Kak Andri lebih banyak menghabiskan dengan hobi atau masih baca Sekarang chart nih? Sekarang saya lebih santai sih jadinya. Jadinya saya karena uang saya banyak cash sekarang jadi saya nggak terlalu mantau gimana-gimana. Saya cuman hold yang ada, saya merasa ini fundamentalnya bagus, ada corporate action udah saya pegang. Itu Seperti kriterianya ya, Iya. Kak? Jadi Fundamental dan sekarang corporate justru action. malah lebih santai. Justru kalau market lagi bagus saya setiap hari depan komputer. Kalau sekarang lagi gini ya udah paling pagi aja seperti itu. Emang nggak lagi ketar-ketir Kak Andri? Kan saya udah pegang cash jadi nggak ketar-ketir. Widih. Lalu sisanya saham-saham banking. Banking saya beli udah murah, dia turun lagi lebih murah ya udah it's okay. Tau udah beli lebih murah, Tapi kan cut loss-nya udah 80 miliar nggak stres Kak? saya yakin kalau kondisi Indonesia baik pasti saya bisa balikin kerugiannya. Saya cuma butuh 1 atau 2 kali kemenangan pasti itu balik. Nah Misalnya saya dapat nih satu saham nih convictionnya tinggi nih, saya tinggal cash saya arahkan ke sana, dia bisa double itu saya udah balik. dan kalau dari pengalaman Kak Andri, siklusnya itu tuh butuh waktu berapa lama sih untuk dari misalnya dari suatu momen yang emang ini bisa membuat market bullish Panik. lagi? Oh, bullish lagi, ya. Itu butuh waktu berapa lama sih? Cepet sih sebenarnya kalau pemerintah mau ya, kalau misalnya mau bagusin market ya, seminggu atau sebulan udah langsung balik. Besok nih Pak Prabowo datang ke bursa saham, terus dia ngomong, dia sangat pro dengan investor saham, pasti semua langsung rebound. Secepat itu gitu. Jadi makanya ini tergantung pemimpinnya. Berarti sebenarnya trust juga nggak hanya dibangun lewat tadi Paling atas dulu. kebijakan, Betul. tapi komunikasi itu Komunikasi, juga yes. berpengaruh ya, Yes, gaya yes. komunikasinya itu. Yes, gitu. Oke, jadi Kak Sangat Andri berpengaruh. tingkat level stresnya sekarang berapa nih Kak? Tingkat stres masih aman sih, masih aman. Asik. Karena saya money managementnya itu sangat kuat, sangat ketat. Jadi kayak misalnya udah koreksi ya saya disiplin cut loss, disiplin money management, ada spare cash, taruh sebagian di saham-saham blue chip. Jadi saya karena money managementnya ketat banget, jadi aman. Oke, berarti sekarang strateginya buat retail itu kalau Money managementnya harus ketat. money management satu, Betul, terus pegang cash. Buat Pegang yang cash, retail gitu kan kalau 40-30% megang cash tuh kan seorang Andri Hakim ya. Iya. Kalau buat yang retail, Kalau Kak Andri retail contoh misalnya nyaranin dia gimana? anggap dia udah rugi nih, dia udah rugi 50% deh. Kalau saran saya nih, cari kira-kira saham mana yang bisa berpotensi balik 100%. Contoh kalau saya sih rata-rata saham-saham IPO. Nah make sure kita bisa dapat saham IPO itu kan seminggu, kalau saham IPO kan seminggu bisa naik 100%. Ya fokuskan energinya gimana caranya supaya kita bisa dapat barang
di IPO itu. Hmm. Gitu. Kalau dia bisa dapat barang, dia cut loss misalnya, contoh misalnya dia punya uang 100 juta nih, dia rugi 50% jadi 50 juta kan. Tinggal dia pikirkan gimana caranya supaya dia bisa dapat antrian pertama barang di IPO itu. 50 juta ini kalau masuk dia dapat barang kan balik lagi 100 juta. Bahkan bisa lebih, bisa jadi 200 juta seperti itu. Menarik, saham IPO. Saham Terus IPO. tadi disiplin Money management lah. disiplin money management sama disiplin cut loss juga ya Kak ya. Kalau saham trading harus cut loss, kalau saham yang fundamental bagus, averaging down. Gitu. Terus buat yang mau nyicil-nyicil ini momen yang pas juga nggak? Tepat. Untuk big banks itu momen yang tepat untuk nyicil. Seperti itu. Karena lagi diskon Lagi besar-besaran diskon. juga Dan kan. per sekarang ini dia dividennya sudah 11%. Menurut Kak Menarik banget. Contoh misalnya kita misalnya punya rumah nih, kita jaminkan rumah kita ke bank. Kan bunganya 7%. Masih plus. Masih plus kan 11 kan. Gitu, masih plus 5% berarti. Dan 4%. menurut Kak Andri 4%. yang buat saham perbankan ini atau big banks ini masih bisa Turun jatuh lagi nggak sih? Turun lagi nggak sih? Bisa aja, bisa. Tapi pasti nggak mungkin dalam-dalam banget. Karena kalau udah dia makin dalam lagi orang pasti berbondong-bondong beli. Nah sekarang aja orang udah mulai berbondong-bondong beli karena ini sudah terlalu murah. Dan mungkin nggak sih ada Itu. peluang juga sebenarnya asing lagi diam-diam mungkin mengincar beberapa emiten. Betul, mungkin. Karena dia juga merasa kalau ini udah murah banget dia juga ngincar. Justru mereka juga ngincar kalau lagi jelek. Dan itu kayak perbankan ya? Perbankan dan Asing ini. komoditi sebenarnya. Oh, Mereka juga komoditi. mantau komoditi. Kalau komoditinya crash makin dalam lagi mungkin jadi menarik. Gitu. Memang kan namanya saham itu kan ada yang namanya resistance itu di atas, support itu di bawah kan. Saat saham ini turun, pasti nanti bakal nyampe di titik support. Support itu udah titik terendah. Di mana orang-orang mulai ngantri beli karena ini saham udah kemurahan dan dividennya sudah terlalu besar. Jadi dia ngantri beli. Nah jadi sama, orang-orang sama, saya juga sama. Saya menunggu nih kalau dia turun lagi saya pasti sikat banyak. Gitu. Nah itu adalah area support, area di mana orang-orang mulai ngantri beli karena udah kemurahan. Gitu. Tapi triknya ya itu ya jangan all in dulu. Jangan ya. all in. Saat ini adalah saat yang kurang tepat untuk all in. Oke. Kecuali dia udah mulai rebound, nah di situ kita boleh all in. Kalau belum rebound, kita masih belum tahu nih turunnya seberapa dalam. Bisa aja dia turun lagi lebih dalam kan. Ya itulah nyicil aja dulu. Cicil aja dulu Menarik. gitu. Buat yang newbie nih Kak, gimana ya Kak? Waktu yang tepat gak sih sekarang untuk masuk ke dunia saham? Cicil, masuk cicil oke. Tapi kalau masuk langsung all in, lump sum nggak cocok. Oh jadi Kak Andri tetap optimis ya buat yang newbie nih misalnya Cicil. baru pengen. Iya, kalau terjun baru pengen saham. ya udah masuknya misalnya big bank sekarang tuh murah banget gitu loh. Gak pernah big banks itu kasih dividen tuh 11%-an. Biasanya tuh cuma 7%, 5%, ini 11%. Udah bagus banget. Bahkan kalau turun lagi bisa 12%, sangat bagus. Seperti Oke. itu. Jadi ini momen yang Tepat. tepat juga ya Betul. buat teman-teman yang newbie dan pengen gitu untuk belajar di Betul, dunia saham ini. betul, Tapi betul. kalau secara mental apa ya Kak ininya? Kalau mental, Sarannya Kak Andri. kalau mental tuh memang harus dibentuk gitu loh. Jadi memang harus sering gagal, sering salah. Ya makin sering digembleng kan makin kuat gitu loh. Sama lah, saya bisa jadi pebisnis jago. Karena ya saya sering rugi, sering salah jadi kita tahu, jadi lebih teliti. Jadinya ya buat jadi pebisnis jago ya harus sering rugi di bisnisnya. Jadinya belajar. Di saham juga sama, makin kita sering rugi, salah beli saham jadi kita belajar, oh yang kayak gini gak boleh dibeli, kayak gini gak boleh dibeli. Akhirnya kan kita makin pinter. Kita gak mungkin jeblos di lubang yang sama kan. Seperti Ya itulah kenapa juga tetap cashnya dijaga. Harus dijaga benar. Karena ya nggak bohong situasi sekarang mungkin rugi berapa tuh langsung bawaannya kan ini Iya, ya kayak gitu. kayak wah, Nah harus dia gimana membiasakan, it's part of the game lah, it's part of the journey lah. Ya menang kalah, untung rugi itu perjalanan. Gak bisa lah kita berbisnis tuh selalu untung terus. Gak bisa lah kita misalnya di bidang apapun olahraga kita selalu menang terus. Pasti kan ada menang ada rugi. Bisnis juga gitu pasti ada menang ada rugi. Saham juga gitu ada menang ada rugi. Kadang ada waktunya bisnis rame, ada waktunya bisnis sepi. Ada waktunya saham nih lagi sepi, nah sekarang lagi saham sepi. Nanti pasti ada waktunya rame kalau Indonesia sudah mulai membaik. Oke. Gitu. Dan untuk the rest of the year ini udah ada outlooknya nggak sih Kak Andri ngelihatnya? Hopefully semoga bulan Juli Indonesia sudah menjadi lebih baik lah harusnya. Biasa di bulan,
kalau mengikuti siklus biasa tuh Indonesia itu bulan Juli ke atas mulai membaik. Nah kita let's see lah, semoga bulan Juli udah lebih membaik. Dan seperti kalau nggak itu. salah Gubernur BI juga sempat bilang rupiah akan nanti bisa menguat lagi Menguat lagi. di Juni atau Juli. Betul, Itu betul, juga berkaitan kah? Hopefully ya, hopefully. Cuman mungkin menguatnya nggak drastis lah sampai ke 16.000 mungkin. Mungkin ya 17 early atau 6.900 mungkin paling maksimal di sana paling. Dan Kak Andri bilang tadi kayaknya Juni atau Juli Juli lah setidaknya kita bursa akan Membaik bisa ya. membaik. Itu lihat dari apa siklusnya? Lihat dari siklus ya, ataukah- dari chart selama saya investasi saham itu dari 2019 itu biasa bulan Juli itu udah lebih membaik. Karena awal-awal tahun ini kan banyak ya, misalnya kalau Februari itu ada Chinese New Year, orang China libur panjang ya. Lalu udah gitu kena lebaran bulan Maretnya. Lalu udah gitu ada musim laporan keuangan di April. Lalu ada sell in Mei, laporan keuangan di Amerika gitu. Jadi memang banyak bad news, sentimen bad news gitu di Jadi memang bulan-bulan prediksi awal-awal itu ya. bulan. Lalu awal-awal tahun itu kan juga rata-rata pemerintah bikin gebrakan-gebrakan yang unik-unik gitu loh. Jadinya kan investor tuh tidak suka ketidakstabilan, tidak suka perubahan. Dia suka tuh yang stabil, seperti itu. Nah dengan banyak kebijakan yang baru di awal tahun ya pasti bikin saham crash. Nah bisa udah memasuki bulan Juli, pemerintah juga udah lebih santai, udah menjalankan yang ada aja, jadi lebih stabil. Ya, Seperti itu. dan biasanya hasil eksekusinya baru bisa benar-benar terlihat di bulan Juli kan. Betul, betul. Karena kan sekarang masih baru, mungkin Betul. asing juga masih ngawang-ngawang nih, apa sih maksud Awang-awang, kebijakannya iya, gitu betul, kan. betul. Kalau misalnya udah kelihatan hasilnya di bulan Juli ya mungkin mereka bakal masuk lagi. Hopefully semuanya optimis, semuanya menjadi lebih baik lah. Oke. Ya saya tahu lah pemerintah pasti niatnya baik lah, niatnya untuk suatu, cuman kadang eksekusinya aja kurang gitu loh. Iya, iya, iya. Sama lah misalnya orang tua saya punya anak juga kan, saya ada saudara-saudara saya kan kadang perusahaan dia, Andri kamu ngerjain ini, kamu kerjain itu, kan kadang ada yang kita eksekusinya bagus, bisnisnya makin gede. Ada juga kan misalnya saudara saya tuh eksekusinya kurang bagus, akhirnya bikin perusahaannya rugi gitu loh. Nah ini kan cuma masalah eksekusi sebenarnya gitu loh. Ya harusnya eksekusinya lebih detail lagi lah, lebih transparan lagi seperti itu. Wah seru, kok kita serius banget ya Kak perbincangan hari ini. Aku merasa Seperti itu. kita sangat serius sekali. Tapi dari Kak Andri berarti sekarang malah adalah momen banyak istirahatnya. gitu ya. Istirahatnya betul, istirahat, Lebih banyak pantau-pantau garap, santai aja. Mantau-mantau santai aja ya. Betul. Tapi dak-dikduk juga kan kalau ngeliat Enggak sih, IHSG? karena Oh, enggak. saya money managementnya udah oke banget. Tapi kalau ngeliat IHSG maksudku kayak Saya lebih ngeri ke negara ini. Saya nggak ngeri ke uang saya, ke sahamnya saya nggak ngeri. Yang saya ngeri itu kalau tidak diperbaiki, kepercayaannya tidak dipulihkan, akan terdampak ke orang bawah itu makin susah. Makin susah cari lapangan pekerjaan. Karena kalau yang atas nggak ekspansi, ya yang bawah akhirnya nggak ada lapangan pekerjaan baru, bahkan malah PHK. Berdampak bawah, terus misalnya harga makanan naik, misalnya yang lain orang luar pada nyimpen uang di dolar, ya akhirnya rupiahnya melemah lagi, harga bahan-bahan makanan jadi naik. Pengangguran, kelaparan, rusuh, demo, seperti itu. itu adalah worst case skenario Worst case, yang worst terjadi case, worst case. jika Sama juga waktu 98, awal-awal tahun juga mereka bilang Indonesia aman, Indonesia kuat, rupiah aman. Agustusnya hancur kan, bulan Mei-nya hancur kan. Rusuh. ya, jangan sampai Jangan terjadi. sampai terjadi, Tentunya. jangan sampai Dan terjadi. kalau gitu Tuh. kira-kira apa nih Kak yang mau Kak Andri sampaikan buat bursa Indonesia ini gitu, entah Untuk mungkin harapan untuk ya. bursa Indonesia dia sudah lebih baik, sudah lebih transparan. Mungkin selanjutnya cuman komunikasinya aja yang disampaikannya, jangan bawa lagi misalnya isu goreng menggoreng, lalu misalnya semua diselidiki, emiten-emiten diselidiki, dicari-cari kesalahannya, ya akhirnya bursanya sepi. Seperti itu. Untuk ekonomi kita Untuk ekonomi kita ya lebih transparan, kurangi pengeluaran, ya, tingkatkan pendapatan, ya
Seperti itu aja sih. Dan semangat untuk retail kita Semangat, gimana Kak? betul. Apa yang udah disampaikan kan biasa Betul. di Stockwise banyak tuh investor-investor Betul, muda. betul, Nah betul. mungkin ada juga teman-teman di sini investor muda yang nonton. Kak Betul, Andri apa nih betul. yang mau disampaikan? Sampaikan ya tetap semangat aja gitu loh. Ya kalau misalnya dalam negeri nggak baik, ya cari alternatif di luar negeri seperti itu. Ya kan? Lebih ke situ ya. Iya, Tapi ya kan saya harus hopefully- realistis kan. Pengen sih, semua juga pengennya tinggal di Indonesia, cari kerjaan di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa memberikan pekerjaan ya, di luar ada yang memberikan pekerjaan lebih baik ya, cari di luar kalau saya. Oke, cuman hopefully tadi juga ada proyeksi bahwa bulan Juli kita lihat Bulan lagi Juli, Juli betul, ke atas ya. betul. Semoga semua semakin membaik, Membaik, kepercayaan itu pun juga kembali muncul Betul, betul. dan ekonomi atau terutama bursa kita bisa semakin solid lagi, Betul, ya kan Kak? betul, betul. Biar Kak Andri nggak santai mulu nanti. Betul, betul, Kak betul. Andri betul-betul aja. Santai Kak Andri. saya sekarang. Sekarang malah santai. Terima kasih banyak Terima Kak kasih. Andri sudah sharing bersama kita semua. Dan demikian untuk perbincangan kita di Cuanomis kali ini. Sampai jumpa di topik lainnya. Bye.